sayur sama tahu. Ini kan mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Tenang, kan bisa sambil live sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai ibadahnya. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan? Wah, dari tadi ngambil cemilan. Kak. Iya. Oh, enak ini. Beli Iya. sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Iya, udah kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju, maju tak getar, cepat, agar membela yang menang. Teng teng teng. Cepat maju, woy. Tinggal sedikit tuh mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar cepat. 何？お前はもう死んでいる。 Mati kau. Lari. Bantu teman. Jangan biarkan aku mati. Ajar dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman. Amin. Wow. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom saudara, hari ini kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan kita. Kita mau memuliakan namanya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat datang beribadah bersama dengan keluarga kami, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kuasai setiap daripada kami Tuhan. Berikan kami, curahkan kami kasih-Mu yang maha dahsyat itu. Sehingga damai sejahtera sukacita itu melimpah dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami terus mengucap syukur dalam segala waktu, dalam setiap keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang untuk kami meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Tutup bungkus dari awal pertengahan kepada akhirnya, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin.
Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami mau tetap percaya. Dan kami selalu percaya Tuhan, bahwa waktu Tuhan, waktumu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari tetap percaya, mari tetap berharap bahwa Yesus Kristus Tuhan satu-satunya yang sumber pengharapan kita, yang menjadi kubu pertahanan kita. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, kau gunung batu, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia yang menjamin setiap hidup kita. Amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa,
berdamai. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Dialah kota benteng kita. Dia yang selalu membela setiap kita. Dialah keselamatan bagi kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, semua katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Janjinya selalu ya dan amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Yesus Tuhan yang benar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Tidak dapat dibandingkan oleh siapapun di dunia ini. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Kita mau nyatakan Dia Tuhan kita, Dia dalam hidup kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Semua yang katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama yuk katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi Tuhan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang banyak buat Tuhan kita. Haleluya. Biar yang menjadi kekuatan kami, biar yang menjadi sumber pengharapan kami, yang selalu meneguhkan hati kami, Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Raja kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan
teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan dalam hidup kami, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau yang teguhkan hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, yes. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, oh Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, firman-Mu Yesus, tiada lama yang tiada nama yang biar firman-Mu lah yang menguasai setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu lah yang bertumbuh di dalam setiap kami Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Sebab Engkaulah firman itu
Tuhan. Shikiara lama takara lama shikiara kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Firman-Mu kekuatan kami, Firman-Mu sumber pengharapan kami. Kami percaya, kami tak akan goyah, sebab kami percaya padamu. Haleluya. Kurala basuki arala bayara la basyada kurala basuki berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan semua setiap daripada kami. Berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan bagi kami. Dan biar kami mau percaya akan setiap firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Mari sama-sama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya angkat tanganmu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Firman-Mu lah menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu lah yang meneguhkan setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tutup bungkus setiap daripada kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami belajar mengosongkan diri kami. Biar Engkau isi setiap kami dengan firman-Mu yang maha dahsyat itu, sehingga kami bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat untuk kami menjadi saksi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, kita minggu ini masuk di dalam firman Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Mari kita baca firman ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara, minggu ini saya beri judul firman Tuhan, ya, menang bersama Tuhan, menang bersama Kristus, ya, menang bersama Kristus. Karena jika Tuhan berkenan, kita pasti berkemenangan. Kita sampai hari ini masih menghadapi banyak masalah krisis, terutama pandemik COVID-19. Kita melihat krisis ini kelihatannya masih berjalan,
Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Dan pada saat kita mengalami krisis seperti ini, apakah kita masih tetap bisa percaya? Biasanya di situasi yang di dalam keadaan krisis, itu yang muncul di dalam hati orang-orang percaya, itu ada dua hal. Yang satu berpikiran negatif, yang satu berpikiran positif. Ya. Pada saat kita sebelum mengalami masalah itu, biasanya kita mendapatkan janji-janji. Janji Tuhan yang di dalam kehidupan kita itu pasti cerlang-cemerlang, gilang-gemilang, berhasil, sukses. Sama dengan saat ini, pada saat apa yang disampaikan di dalam Bilangan 14 ini ada kaitannya pada saat orang Israel sudah dijanjikan tentang berkat Kanaan yang dimana penuh dengan susu dan madu. Setelah mereka keluar dari Laut Merah, Tuhan memerintahkan mereka 12 suku itu untuk mengintai. Dan Tuhan menyampaikan itu kepada Musa, dan Musa kirim 12 pengintai itu untuk melihat tanah yang dijanjikan itu. Tapi mereka belum berjalan ke sana, belum selesai, belum mencapainya. Diintai dulu, diselidiki. Satu dan kedua, lihat 13, Bilangan 13, 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ada 12 orang yang disuruh oleh Tuhan, kepala suku, untuk menyelidiki tanah yang sudah dijanjikan itu. Tapi belum dijalani. Nah, pada saat mereka mendapatkan janji, kemenangan itu, berkat itu, tempat itu yang dimana penuh dengan berkat susu dan madu itu, yang sukses itu, mereka menyelidiki dulu. Pada saat mereka sudah menyelidiki dan mereka kembali, dan pada saat mereka kembali, di mana para pemimpin ini, yang pada saat itu para pemimpin itu melihat keadaan tempat yang diselidiki, tempat yang dilihat sangat luar biasa. Semua subur, penuh susu dan madu, bahkan anggurnya dibawa pulang. Ya. Dan semua hasilnya ditunjukkan kepada Musa. Tapi ada masalah di situ. Ada good news, ada bad news. Ada yang kabar buruk, ada yang kabar baik. Kabar baiknya sudah mendapatkan hasil yang baik. Tapi kabar buruk dari mereka yang disampaikan pada saat itu kepada Musa, mereka harus melewati bangsa yang ganas. Ada masalah di situ. Ada problem. Mereka harus melewati 7 bangsa di situ. Dan pada saat itu mereka kembali dan bicara kepada Musa dan kepada seluruh orang Israel. Ya. Terjadi perpecahan antara 12 kepala suku itu, yang 10 selalu memberikan kabar yang negatif. Tapi sebenarnya kabar itu adalah kabar kebenaran. Tapi yang mereka sampaikan kebanyakan yang negatif. Tapi yang benar, memang di tempat itu, di perjalanan itu, di daerah itu memang ada bangsa yang ganas, bangsa yang jahat. Tapi yang 2 orang itu menyampaikan yang positif. Sekalipun dia melihat ada bangsa yang ganas, bangsa yang jahat, tapi perkataan mereka tetap positif. Ya. Dan kita melihat di sini, setiap problem dan masalah pada saat kita menghadapi problem itu pasti terjadi 2 pilihan.
Dan kita melihat di sini janji Tuhan untuk membawa mereka ke Kanaan itu sudah jelas. Kalau Tuhan yang memerintah, pasti Tuhan itu menyertai. Itu yang mereka lupa. Pada saat mereka mengalami problem, yang diingat oleh mereka adalah diri mereka. Apakah ini karena mereka sudah diperbudak hampir 400 tahun lebih, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang besar itu menyertainya. Ini terjadi, saudara. Kadang-kadang kita juga seperti ini, di mana janji Tuhan terhadap diri kita ini ada masa depan yang cerah, ada berkat yang di depan yang sudah dinyatakan, ada kesembuhan, ada kemuliaan. Tapi pada saat lihat kenyataannya, kita bisa gugur iman kita ini. Kita bisa takut. Kita bisa lupa kebaikan Tuhan. Kita bisa tidak percaya. Karena kita melihat hal-hal yang negatif. Lupa bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu kalau disertai Tuhan pasti berhasil. Saudara, ini sering terjadi bagi orang percaya. Maka di dalam kita menghadapi krisis ini, saya minta saudara tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sampai keluar sungut-sungut, jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita ngomel. Nanti berkat itu tidak diberikan oleh Tuhan. Ini bagi orang yang mempunyai pikiran selalu negatif dan ketakutan di sana. Tapi bagi orang yang mempunyai selalu pikiran positif, dia punya iman, bukannya gugur, bahkan makin kuat. Dia makin percaya bahwa dia akan melihat kemuliaan bersama dengan Tuhan, peperangan bersama Tuhan. Dia akan melihat kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Dia akan melihat, dia merebut berkat itu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati dan menang bersama dengan Tuhan. Demikian juga keadaan kita sekarang. Saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin ada yang sakit. Sebelumnya pada saat tidak terjadi pandemik, Tuhan berkata kamu akan sehat. Biarpun penyakit sampar itu datang, engkau tidak akan dilandanya. Biarpun rebah sebelah kirimu ribuan, sebelah kananmu puluh ribuan, engkau tidak usah takut. Tapi kenyataannya kau tiba-tiba kena sakit. Apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Saudara, tergantung pilihan saudara. Jangan sampai kita dengan adanya krisis pandemik ini, problem yang sekarang kita alami, kita gugur dalam iman kita kepada Kristus. Janji-janjinya tidak bisa ditepati. Tapi mari saudara, dengan adanya persoalan seperti ini kita akan melihat kita akan menang bersama dengan Kristus. Sama dengan orang-orang Israel itu. Lihat, pada saat mereka menggerutu, yang tersinggung itu Tuhan. Tuhan itu kecewa di sana. Tuhan itu marah. Ulangan 1 ayat 34 tadi, 34 sampai 36 yang saya sampaikan ini. Lihat, Tuhan marah di situ bagi orang yang menggerutu. Ini memang kalau saya renungkan apa yang Tuhan sampaikan di Ulangan 1:34 sampai 36 ini, memang Tuhan itu benar. Lihat ya, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah loh. Kalau Tuhan bersumpah itu terjadi, saudara. Ini sudah masalah. 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Terus 36. Juga kepada 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu.
karena dengan sepenuh hati ia mengikuti aku. Yang kita baca tadi di Bilangan 14 ayat yang ke-8 dan 9, itu adalah perkataan Kaleb bin Yefune. Bahwa kalau Tuhan berkenan, kita akan telan mereka, kita akan masuk, kita akan menang bersama Tuhan. Ini pikiran positif. Maka pada saat Kaleb memberikan firman di Bilangan 14 ayat 8 dan 9 tadi, di Ulangan 1:36 ini Allah memuji, Allah menjanjikan kepada Kaleb. Mengapa di ayat 1 ayat 2 Allah itu marah, saudara? Karena mendengar gerutu mereka. Saudara, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha bisa. Allah itu harus dipercaya. Allah itu adalah Allah yang mulia. Kita harus hormat, kita harus tunduk. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah itu kita harus nurut. Kalau sampai dia tidak dipercaya, dia akan marah, dia akan tidak membawa kita dalam keberhasilan. Sama dengan kalau ada seorang di dalam bisnis, dia menjadi manajer. Apabila dia manggil suruhannya itu untuk melakukan sesuatu, ya, terus dia kembali, dia tidak pernah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan itu. Dia tidak mau menggunakan nama manajer itu untuk menyelesaikannya. Karena pada saat dia menjalankannya, ya, pada saat dia menjalankannya, dia takut. Tapi tidak takut dengan manajernya yang memerintahkannya untuk melakukan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu. Dia takut, saudara, dan takut ngomel. Manajer kok suruh saya ke tempat yang sukar. Manajer apa? Nggak mau manajernya. Karena dia merintahkan pasti ada kuasa di situ. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Pada saat Tuhan merintahkan, berarti Tuhan itu akan menyertai kuasanya. Yang mengetahui adalah dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Dan pada saat ini kita melihat Kaleb itu lebih dominan untuk bicara. Ya, karena dia tahu bahwa ini dengan persoalan seperti ini, pada saat mereka kembali dan di mana 10 orang itu bicara negatif dan membuat semuanya orang Israel pada saat itu, bangsa itu menangis. Kalau saudara baca di Bilangan 14 ayat ke-1, itu mereka menangis, mereka ngamuk, gundah gulana mereka. Kenapa bawa kita ke tempat ini? Apa kekurangan kuburan di Mesir sehingga kita mati di sini? Lihat, mereka menggerutu dan mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan bersumpah tidak masuk. Itu ada Musa loh di sana. Dan Musa pun akhirnya bersama angkatan yang tua-tua ini, yang jahat ini, tidak masuk ke Kanaan. Dan Tuhan berjanji, Allah pada saat itu berkata kepada Kaleb, hanya Kaleb yang melihat negeri itu. Dan mereka berdua, Kaleb dan Yosua itu pada saat itu berteriak, tidak, bangsa yang kita lihat itu akan ditelan habis oleh kita. Lihat, iman dia makin kuat. Saudara, kita melihat di sini memang belum menjalani. Itu problem. Sebagai orang milik Tuhan harus percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7, apa yang dikatakan Paulus? Paulus memberikan firman itu 2 Korintus 5 ayat 7 ini sangat bagus. Lihat ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau mereka percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan dan percaya Allah itu maha kuasa, pasti mereka akan melihat kemenangan. Bukan karena melihat hal yang negatif, lalu mereka ketakutan dan tidak berani keluar. Dan menghina yang memerintah. Saudara, ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam menghadapi semua krisis-krisis yang kita hadapi ini, ingat, jangan sampai kita ini gugur iman. Justru mengalami krisis ini, kita punya iman makin kuat. Dan kita tahu, disertai Tuhan dengan luar biasa, melihat itu masalah bahaya akan kita lewati. Itu yang penting. Dan kita melihat di dalam firman ini, bagaimanakah ya Kaleb bisa punya kepercayaan yang sangat kuat kepada Tuhan untuk mencapai Kanaan.
bagaimanakah Kaleb itu bisa kuat kepercayaannya untuk mencapai ke Kanaan? Kita harus belajar dari Kaleb. Saudaranya saya juga harus kuat dan percaya dan belajar dari Kaleb. Yang ke satu saya tulis di Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Ayat 6 dan 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Sampai dia mau malu, pokoknya aku mau berangkat. Buka baju itu, mempermalukan diri. Tapi di hadapan Tuhan, dia dipuji. Lihat, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Dia tidak pernah melihat yang negatif. Biarpun 7 bangsa yang jahat dan ganas itu tidak diperhitungkan, dia tidak bicarakan. Saudara, dan dia berkata kalau Tuhan itu menyertai kita berkenan, itu semua ditelan habis, gak perlu kita bicarakan, karena yang menyertai kita adalah Maha Kuasa. Lihat ya, berarti mereka memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu akan melampaui kekuatan kita untuk melihat kemenangan dan kita melewati yang bahaya itu. Karena Tuhan menyertai. Jadi ke satu, penting kita harus mendapatkan iman yang kokoh. Dan lihat Yosua dan Kaleb, dia tidak menceritakan yang buruk, tapi dia berkata luar biasa. Dan jika Tuhan berkenan, akan kita duduki. Dan itu kita telan habis. Jadi dia sudah tidak tidak mempunyai negatif thinking di dalam pikirannya. Yang adalah positif bersama dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, biasanya untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita ini kalau di dalam pilihan kebanyakan pilih yang takut. Saudara, saya beritahukan kepada saudara berita yang baik. Jangan takut. Kalau Allah Tuhan kita Yesus telah memberikan firman-Nya kepadamu, bernubuat dan sudah berjanji kepadamu, engkau akan sembuh oleh bilur-bilurnya. Pasti engkau sembuh hari ini. Percaya. Engkau percaya saja, bilur-bilurnya sembuh. Kuasa Tuhan untuk mendapat berkat, aku dapat berkat. Memang banyak orang sulit, tapi percaya Tuhan menyertai orang benar. Apabila mereka berseru-seru, aku akan mendengar, memulihkan, memberkati, memberikan jalan keluar. Pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatannya, hanya bersama dengan Kristus. Dan kita melihat punya iman yang kokoh. Jangan sampai kita gugur. Justru dengan adanya persoalan seperti sekarang ini yang saudara dan saya hadapi, ingat, ini justru melatih iman kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Petrus, 1 Petrus 1 ayat 7. Petrus itu menulis firman ini, dia mengalami, menjalaninya. Waktu dia mulai penuh Roh Kudus dan iman itu bangkit, dia menjalaninya. Dia tahu bahwa pada saat itu bahaya di Israel. Dia berdiri, dia berkhotbah di situ. Dia jalani semuanya. Lihat ya, dia berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kalau ada krisis, ada problem, masalah, itu untuk membuktikan imanmu. Murni, kuat, kokoh bersama Tuhan, tidak gugur. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan kita tadi sudah baca bahwa Allah itu berkata kepada Musa, kecuali Kaleb dan Yefune. Itu imannya dipuji Tuhan. Bukan memuji diri. Aku udah takut menghadapi apapun. Tapi pada saat diuji, datang ujian itu, krisis datang itu, wah, lari. Sama dengan 10 kepala suku. Wah, pada saat mereka keluar dari Mesir, wah, kuat sekali. Bahkan melihat air itu menjadi dinding kanan kiri, wah, tambah kuat. Pada saat mereka menyelidiki, ciut hati mereka. Saudara, jangan seperti ini. 10 kepala suku ini, kita akan mengalami problem. Ingat, itu mempermalukan nama Tuhan kita. Percaya seperti Daniel juga. Dia berkata,
kepada Nebukadnezar, sekalipun aku masuk ke lubang singa itu, Allahku akan mengatupkan mulutnya. Mati pun aku tetap Allah. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sekalipun masuk dapur api yang 7 kali dipanaskan, dia berkata, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyembah patung itu. Saudara, milikilah iman yang kuat, yang kokoh. Yang kedua, ya, kita melihat Yosua 14 ayat 10 dan 11. Yang kedua ini kita belajar juga mengenai Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, yang selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Ingat ya, semangat yang dimiliki Kaleb ini adalah semangat yang tidak pernah berubah. Artinya milikilah semangat hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kita ini tidak punya semangat hidup. Percaya kepada Tuhan, semangat hidup. Tetap percaya, jangan merasa sok tua, jangan merasa bahwa kita ini kalah. Jangan loyo, jangan berkata wis cukup lah, gak usah berjuang lagi, tidak usah maju, tidak usah punya semangat lagi. Ingat, jangan seperti itu. Saudara dan saya bukan orang yang mengundurkan diri, bukan orang biasa-biasa. Orang yang tetap mempunyai kekuatan daripada Tuhan. Ya. Di pasal 8 dan 9 itu dinyatakan perkataan Yosua dan Kaleb bahwa kalau Tuhan itu berkenan, Tuhan itu akan menyertai kita dan kita akan merebut yang menyertai mereka sudah mundur, dan kita makin maju, makin kuat, makin semangat. Saudara, di Roma 12 ayat 1, ya, di Roma 12 ayat 1 itu disampaikan oleh Paulus. Lihat, pada saat Paulus menemukan Yesus dan dia percaya dengan iman itu, padahal dia orang Farisi dan dia berubah, yang menjadi teolog itu menjadi iman, Farisinya menjadi iman. Dia menulis firman ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, mempersembahkan tubuhmu. Ditulis di sini. Terus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi serahkan roh, jiwa, tubuh kepada Allah. Ada Allah di dalam kita, ada Allah yang menyertai kita, ada kekuatan dari Tuhan. Di ayat 11 dia menulis, kalau kita ini milik Allah, kita melayani Allah. Ya. Dia berkata jelas, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kita menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Janganlah kerajinan kita ini kendor, karena kita ini punya Allah, kita milik Allah. Kalau kita milik Allah, kita punya Allah, dan Allah Tuhan itu ada dalam kita, Roh Kudus yaitu ada pada kita, maka kita jangan kendor kerajinannya, harus tetap semangat. Dan dikatakan kalau kita semangat, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Maka Kaleb menjalankan firman ini, maka itu Paulus bisa kuat untuk melayani sampai di endingnya. Dia melayani dengan roh yang menyala-nyala. Bahkan dia gak takut dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Banyak sekali krisis yang dilalui oleh Paulus, tapi dia tidak pernah peduli. Dia tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Demikian saudara saya, percayalah pada saat menghadapi apa saja yang terjadi, percaya Tuhan menyertai kita. Sama dengan Paulus, dia begitu mengalami penjara, siksaan, dia malah memuji Tuhan, malah bermazmur. Di situ tangan Tuhan campur tangan melepaskannya. Demikian juga saudara saya, demikian juga dengan Kaleb. Pada saat dia tahu bahwa dia harus
Ya, dia harus juga mempunyai kekuatan untuk mendapatkan daerah di Kanaan pada saat itu. 11 kepala suku sudah diberi. Ya, dia masih mempunyai semangat yang hidup. Dia membela semua 11 suku itu untuk mendapatkan semua tempat-tempat itu untuk daerah pengembalaannya. Dan pada saat yang terakhir, justru karena memiliki semangat yang hidup, kita belajar dari Kaleb. Dia minta kepada Tuhan dan minta kepada Yosua bahwa dia mau tempat yang nanti akan dia tinggal di sana, tempat yang paling sulit diambil. Karena di sana ada bangsa Kanaan, bangsa enak, yang dimana raksasa semua, yang sulit untuk diambil. Nah, karena dia memiliki semangat yang luar biasa, dia pilih yang paling sulit. Dia berkata kepada Yosua, ya, dia berkata bahwa di Bilangan 13, ya, di Bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai 33. Ya, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel itu kabar busuk tentang negeri yang diintainya. Diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Terus, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 14 ayat 1. Apa yang disampaikan mereka? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Demikian jahatnya orang-orang ini, punya pikiran negatif, hendak dijalani dengan apa yang dipikirkan, melecehkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang membawa mereka keluar melewati laut merah yang dibuka. Saudara, Kaleb tahu ada bangsa yang raksasa tadi. Di pasal 13 ayat yang ke-33 dianggap belalang. Mengapa Kaleb bisa seperti ini? Saya akan jelaskan betapa dahsyatnya Kaleb itu. Ini pikiran dan hatinya terhadap Tuhan itu sepenuh hati, sepenuh. Orang yang sepenuh hati itu pasti ingat firman-Nya. Lihat ya, Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yang disampaikan tadi di Bilangan 13:33 tadi sampai 14 ayat 1 dan 3 itu disampaikan oleh Musa pada saat ada disampaikan oleh Kaleb pada saat ada di Kanaan, ya, dibicara kepada Yosua. Terus ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk.
Nah, kita teruskan. 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Orang Enak yang disampaikan di pasal 14 ayat 32 dan 33. Orang makan orang, kita seperti belalang. Ini diminta oleh Kaleb kepada Yosua. Ya. Mungkin dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Nanti saya jelaskan mengapa Kaleb ini bisa bicara minta yang paling sulit. Dia suka dengan Tuhan. Dia percaya, dia tahu Tuhannya itu Tuhan yang maha kuasa. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Terus sampai 15. Lihat, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Lihat, Yosua dan Kaleb yakin bersatu. Dua orang bersatu, ya. Ada Tuhan di sana. Apa yang kau doakan pasti diberikannya. Lalu Yosua memberkatinya. Ini tidak main-main, saudara. Berarti dia tahu Kaleb akan menghadapi raksasa itu. Dan dia minta berkat dari Tuhan untuk menyertainya. Ini kuncinya ke satu. Dan kita akan melihat di sini. Dia belum jalan. Kita akan melihat mengapa Kaleb bisa menang. 14. Terus kita teruskan dulu. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Lihat, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Wah, luar biasa. Kita punya contoh Kaleb yang luar biasa. Ayat 15. Lihat ya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu, berhentilah perang. Karena pucuknya orang yang paling ditakuti di Kanaan itu sudah dihabisin oleh Kaleb. Maka aman negeri itu. Lihat ya, mengapa Kaleb begitu yakin pada saat dia menerima mandat. Dia menerima mandat dari Tuhan. Mengapa, saudara? Setelah saya pelajarin terus menerus, ya, ternyata di Keluaran 15, 14 sampai 15 itu didengar oleh Kaleb dan Yosua pada saat Allah bicara kepada Musa. Lihat ya, di di Keluaran 15, 14. Saya jelaskan di sini. Ini sebelum mereka masuk ke Kanaan. Ya. Ini masih di Keluaran sudah mendapatkan firman dan mendapatkan berita di seluruh dunia. Dan ini pasti didengar oleh kepala-kepala suku tadi, termasuk Kaleb dan Yosua. Apa yang ditulis dalam firman ini? Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Ya, setelah keluar dari Laut Merah itu, bangsa-bangsa mendengar tentang Israel yang keluar yang dahsyat itu. Mereka menggigil, takut. Kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin, tanah di mana mereka menginjak Kanaan itu, langsung takut semua. Ya, mereka sudah gentar di situ. 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ini yang membuat Kaleb berani maju. Kenapa? Dia sudah tahu yang menyertai mereka sudah lari. Kita akan telan mereka lah yang gemetar, bukan kita. Makanya kadang-kadang kalau datang krisis-krisis seperti ini, kadang-kadang kita ini langsung over ketakutan. Seharusnya ketakutan itu mereka. Kita ini bersama dengan Tuhan yang maha kuasa, saudara.
Tuhan yang menyertai kita, yang menyelamatkan kita. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu menderita, memberikan nyawanya demi saudara saya. Masakan sekarang kita mau dihabisin sama iblis? Dia menang atas iblis. Masa kita mau diberserahkan pada iblis? Justru di mana kita pergi dan berada, gemetarlah itu iblis. Dia tahu bahwa ini adalah milik Tuhan. Setiap milik Tuhan tidak bisa dikalahkan. Ini yang diketahui oleh Kaleb, maka dia punya jiwa yang lain di dalam hidupnya. Saudara, kalau baca di pasal 14 itu, Allah berkata kepada Musa, lihat Kaleb bin Yefuneh itu jiwanya lain. Dia punya jiwa yang dipuji oleh Tuhan. Saudara, dia tahu bahwa orang Kanaan itu sebenarnya sudah gemetar. Maka itu dia berkata, biarpun raksasa, mereka sudah gemetar, mereka sudah ketakutan. Tapi kita lihat 10 kepala suku membawa semua suku-sukunya itu ketakutan. Bukannya takut kepada Tuhan, tapi takut dengan orang Kanaan yang sudah gemetar itu. Aneh. Berapa banyak di antara kita kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, di mana kita menjalani krisis, kita ketakutan. Padahal itulah yang Tuhan memperlihatkan kepada kita. Imanmu akan menunjukkan bahwa engkau disertai Tuhan membawa dalam kemenangan itu. Ini yang membuat Kaleb bisa menang, saudara. Karena dia tahu yang menyertainya. Maka itu di Yosua 14 ayat 8 dan 9 dia berkata, asal kamu jangan melawan Tuhan. Kamu taato, kamu tekuno, kamu setiao. Kamu belajar punya iman, harap dan kasih. Allah itu maha kuasa, jangan dilecehkan. Kalau engkau main-main dengan Tuhan, engkau akan mengalami masalah. Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus itu telah mati di kayu salib, telah menyelamatkan roh jiwa tubuh kita. Yang ditebus kita ini bukan jiwa tok. Ingat, Allah kita itu menebus tubuh, jiwa dan roh. Hendaklah tubuh dan jiwamu dan rohmu baik-baik. Karena Tuhan itu menebus semuanya. Ya, kita sudah dibuktikan, orang kelaparan dikasih makan, orang susah dihibur, orang miskin diperkaya. Lihat ya, sakit disembuhkan. Ini semua lengkap, tubuh jiwa roh. Ini namanya holistik. Nah, yang ketiga, apalagi yang dimiliki oleh Kaleb? Yang dimiliki oleh Kaleb yang ketiga, pasal 14 bilangan 24. Pasal 15 ayat 24. Lihat yang saya sampaikan tadi. Allah berkata begini kepada Musa, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lihat ya, memiliki sepenuh hati pada Allah. Allah yang muji dia, bukan manusia. Mengikuti Tuhan itu sepenuh hati, yang tahu itu Tuhan. Saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tahu. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, dia pun dia tahu. Makanya jangan memuji Tuhan, wah aku ini sudah sering doa, aku sudah sering ke gereja, aku berdoa, aku baca firman. Tuhan tahu apakah engkau mengikuti dia sepenuh hati apa enggak. Ini firman. Coba dibuka 2 Korintus 10 ayat 17. Ingat ya, Paulus pernah menyampaikan firman ini. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi orang yang segenap hati hidup dalam Tuhan, Tuhan itu tahu, dia pasti orang itu bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Lihat ya, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Makanya 10 kepala suku itu dia tidak tahan uji. Tidak sama dengan Kaleb dan Yosua yang tahan uji. Dia punya kekuatan, dia diuji, dia berani, maka Tuhan memujinya. Ini yang harus saudara tahu, mengikuti Tuhan harus segenap hati. Tidak usah banyak ingin dipuji-puji, percuma, yang muji itu Tuhan. Saudara, kita belajar hidup bersama dengan Tuhan ya. Lihat, beda 10 kepala suku dengan 2 kepala suku. Ya, 10 kepala suku itu jelas
Ya, mereka tidak ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka ingin berkatnya saja, ingin amannya saja, ingin selamatnya saja. Tapi pada saat mereka mengalami banyak hal krisis, problem masalah itu terjadi, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Apakah orang seperti ini mengikuti sepenuh hati? Tidak. Sama dengan Petrus. Pada saat dia mengikuti Tuhan pertama kali tidak sepenuh hati. Tapi pada saat dia kembali kepada Tuhan, dia bertobat. Dia dipenuhi Roh Kudus, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan beda dengan 10 para rasul itu. Lihat ya, dengan ini kita mengetahui bahwa kita harus memiliki juga sepenuh hati untuk mengikut Allah. Jangan sampai kita seperti 10 kepala suku yang tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Saudara, Kaleb itu mengikut Tuhan itu tertulis di dalam firman ini. Bilangan 32 ayat 12. Ya, Yosua dan Kaleb itu ikut Tuhan tak dengan sangat sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, diakui oleh Tuhan dengan sepenuh hati. Maka di Yosua 21, 43, 45 semua yang dijanjikan oleh Tuhan pada orang Israel itu digenapi. Saudara, kita melihat di sini betapa dahsyatnya Tuhan kita. Yosua 21, 43 dan 45. Apa yang dia firmankan kepada Abraham pada saat itu terjadi, saudara. Yosua 21, 43, 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadap mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, kita lihat ya, betapa dahsyatnya kalau disertai Tuhan. 2 orang kepala suku ini masuk ke Kanaan dan melihat janji Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan amanlah negara itu pada saat itu. Tidak ada gangguan sama sekali sampai zaman Yosua. Sampai Yosua mati pun pada saat itu masih berjalan dengan aman. Tapi lama-lama murtad lagi. Saudara, berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita menerima janji-janji Allah yang tepat itu, Tuhan berkata, engkau akan pasti menang bersama dengan aku. Ya, tapi pada saat perjalanan krisis datang, kita bisa sama dengan 10 kepala suku itu. Memang kenyataannya kita lihat itu tidak baik, tapi bukan itu yang kita harus lihati. Kita harus punya iman melihat bahwa ada maha kuasa yang menyertai. Jangan melihat yang menghancurkan. Iblis selalu memberikan contoh yang rusak untuk kita punya iman itu gugur. Kamu masuk di sini, lihat bangsa ini yang besar, bangsa besar, raksasa, kamu ditelan, kamu belalang. Jangan mau. Justru kamu melihat hal-hal seperti ini, kamu akan melihat habis semua kamu. Imanmu makin bangkit karena yang menyertai kita itu maha kuasa. Dan ayat 45, ini ayat yang pasti terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara minta dari Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada saudara akan digenapi 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya, ya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Aku percaya saudara saat ini ada berita baik. Kalau saudara sekarang sudah dapat janji dari Tuhan, seperti pasal 21 ayat 45, itu pasti diberikan oleh Tuhan. Jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau marah terhadap Tuhan,
Jangan menggerutu, jangan punya pikiran negatif. Mulai hari ini pada saat engkau melihat krisis dan masalah itu terjadi, engkau harus punya pikiran iman melompat dari masalah itu. Kuasa itu besar. Percaya, engkau akan menang bersama Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kita percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Demikianlah firman yang disampaikan. Menang bersama Kristus. Engkau akan melalui COVID-19 pandemik ini, krisis ini sekarang ini yang melanda Indonesia dan dunia. Engkau akan melihat engkau diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan. Udah pasyatakara masyarakat. Mari saudara-saudaraku, percaya pada saat engkau mendengar firman ini. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku seperti 10 kepala suku itu. Aku melihat yang negatif. Aku merasa ketakutan. Hari ini telah aku mendengar firman dengan 2 kepala suku yang mempunyai pikiran selalu positif, mempunyai semangat hidup yang luar biasa dan mengikuti engkau dengan sepenuh hati. Dan engkau membela mereka. Engkau berikan mereka kemenangan. Hari ini aku bertobat. Ampuni aku Tuhan. Cabut semua roh ketakutan, roh pikiran negatif yang ditipu daya oleh iblis ini. Dalam nama darah Yesus, keluar dari orang-orang yang percaya. Pergi kamu. Saat ini kami lepaskan kuasa Roh Kudus kepadamu, yaitu kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang masuk kepada Kaleb, pada Yosua itu. Sekarang Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus yang Maha Kuasa masuk kepadamu, dan engkau akan melewati semua krisis-krisis ini, dan engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Hari ini terjadi pemulihan, hari ini terjadi berkat bagimu, hari ini terjadi imanmu kuat, bukan gugur tapi kuat dan memindahkan gunung, masalah apapun, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, perlihatkan mereka yang melihat ibadah online ini bahwa mereka sekarang sudah punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mencipta langit dan bumi. Firman yang disampaikan itu pasti dikenapi, dan kami mempunyai Tuhan yang harus kita taati, kita hormati, kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan diagungkanlah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sekarang saudaraku, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kuasa itu, yang kita percaya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun itu, telah menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin berikan persembahan, bisa scan barcode yang tertera di layar, atau juga transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Setiap hari Senin kami mengadakan ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang kesulitan, bisa menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi jemaat yang ingin didoakan atau konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang ingin mendapat informasi terupdate, bisa mengakses di website kami www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Gereja TOC. Gereja TOC suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Gereja TOC suka memuji Tuhan.
Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do kemu fa mi re, la 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do kemu fa mi re, la 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 la. Semua yuk kita putar ke kiri yuk. Putar ke kiri, yeah. Mari semua putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang putar ke kanan ya, sama-sama. Sekarang kanan deh. Mari semua putar ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Kita mau bergoyang untuk Tuhan kita. Kita mau memuji namanya. Sama-sama kita mau katakan, gereja TOC suka memuji Tuhan. Kita di sini semua suka memuji Tuhan. Gereja TOC suka memuji Tuhan. Kami di sini suka